Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali rekan-rekan praktisi HSE. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri. Saya didampingi oleh seorang ahli keselamatan dalam bidang transportasi. Sekaligus beliau ini adalah instruktur defensive driving. Seperti yang kita tahu, jalan raya itu adalah ladang pembunuhan. Karena kalau kita lihat statistik, sangat banyak sekali kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba tanya-tanya nih kepada Pak Heriansa, tips-tips bagaimana berkendara aman di jalan raya. Silakan Pak Heri, mungkin punya tips-tips, perkenalkan diri dulu lah. Oke, terima kasih Pak Salman. Ya, saya Heriansa. Ya, saya di salah satu perusahaan diberi tugas untuk memberikan mindset ya kepada para pengemudi, ya, bagaimana caranya mengemudi itu supaya aman. Ya. Kita tahu sendiri di Indonesia, ya, itu banyak sekali, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia, ya, banyak sekali kejadian-kejadian di jalan raya yang menyebabkan korban jiwa. Oke, Ya, berarti angka tertinggi kematian itu salah satunya penyebabnya adalah kecelakaan di jalan raya. Di jalan raya, Pak Salman, ya. Karena kalau kita lihat dibandingkan dengan penyakit-penyakit, ya, ataupun kejadian yang lainnya yang menyebabkan kematian, itu yang paling banyak itu ya kejadian di jalan raya, Betul. ya kan? Karena kalau kita lihat satu kali kejadian, ya, artinya apa? Semua orang di dalam kendaraan itu yang akan mengalaminya. Ya kan, kalau itu menyebabkan kematian, ya kan, fatal kematian, itu bukan hanya satu saja, Bisa lebih dari bisa satu ya. lebih dari satu, ya kan. Kalau penyakit ataupun yang lainnya, paling kan hanya satu orang yang mengalaminya. Nah, itu baru satu kendaraan. Bagaimana kalau lebih dari satu kendaraan? Apalagi kalau kendaraannya besar, bus, itu lebih banyak lagi tuh, ya kan. Nah, untuk itulah bagaimana kita harus menanamkan mindset yang baik kepada para pengemudi itu sehingga mereka mengemudi, ya, sehingga mengemudi itu dengan cara yang aman, ya, sehingga aktivitas yang riskan ini, yang resikonya sangat besar sekali, ya, ini bisa kita minimalkan. Betul. Ya, karena aktivitas mengemudi ini sangat, kenapa dibilang resikonya sangat tinggi sekali, Pak Saban, ya? Karena kalau pekerjaan yang lain itu yang penting dari pekerjaan itu adalah pekerjaannya selesai, ya kan? Kalau masalah waktu itu bonus. Oke, waktu hanya bonus ya. Waktu bonus, makin cepat bonusnya semakin bagus kan, semakin baik. Tapi kalau lambat, tapi kalau mengemudi ini satu paket nih, pilihannya tepat dan cepat, nggak bisa cuma satu, ya kan? Tepat dan cepat. Benar. Kenapa? Karena kendaraan ini benda yang bergerak, bukan benda yang diam. Betul. Ya, sehingga pilihannya itu harus satu paket. Ketika kita hanya tepat saja, ya kan, tidak cepat, ya, bisa gagal juga. Kenapa? Lama berpikir. Misalkan di depan kita ketemu ada tikungan nih, persimpangan, ya, persimpangan T nih, ya, ke kanan ataupun ke kiri. Depannya ini jurang. Kalau kita lambat berpikiran, kita mau belok kanan nih, misalkan kita nggak hafal jalannya, belok kanan atau belok kiri, belok kanan belok kiri, belok kanan belok kiri. Benda yang kita bawa ini berjalan nih. Iya. Bisa jadi pasti Jadi harus ngambil keputusan secara cepat dan tepat. Iya, satu paket. Tapi kalau pekerjaan yang lain, sekarang apa nih? Pekerjaan yang resikonya tinggi nih. Memanjat. Ya, kalau memanjat kan berarti kita harus menggunakan perlengkapan manjat nih, ya. Nah, kalau kita sudah menggunakan peralatan itu, misalkan kita capek nih, istirahat. Cukup kita istirahat saja. Ya kan? Tapi kalau mengemudi nggak bisa, 1 detik saja kita kehilangan konsentrasi, kita nggak tahu arah jalannya kemana, apalagi kalau kecepatan kita tinggi. Oke, betul sekali. Ya, Di kan? jalan tol tuh seperti kita tahu ya, Iya. Mungkin paling lambat 80 km per jam rata-rata. Iya. Bahkan 60 ada sih. 60. Iya, ada tandanya itu 60 warna biru dan warna merahnya 80 ya. Betul. Iya. Jadi di antara range 60 sampai 80. Nah, itu kita bayangkan saja, 1 detik saja kita kehilangan konsentrasi, ya, sudah berapa meter, sekitar 17 meter itu kita nggak tahu arahnya. Makanya kita harus mengambil keputusan itu secara cepat dan tepat.
Iya. cepat dan tepat ya. Iya, Itu tipenya. untuk pengemudi, tips juga itu. Nah, dalam kaitannya dengan keputusan secara cepat dan tepat ini, makanya ini yang sering para pengemudi itu gagal ya dalam mengendalikan kendaraannya sehingga berakibat pada kecelakaan lalu lintas. Jadi profesi driver ini nggak sembarang orang ya Pak Heri ya? Sebenarnya nggak sembarang orang. Iya, jadi Ya, karena apa? Butuh keahlian, ya, butuh keahlian. Kemudian masalah psikologi, betul. ya, Harus ini ya, harus psikologisnya. konsentrasi penuh, nggak bisa berkendara. Oke, jadi tadi kondisi si pengemudi atau driver ini harus mempunyai psikologis yang bagus, Ya, betul. kemudian keahlian. Selain itu apa lagi Pak Heri? Ya, selain itu, ya, artinya apa? Fisiknya juga sudah harus disiapkan. Fisik pengemudi ya. Iya, apalagi kalau sudah tahu kita akan melakukan perjalanan yang jauh. Oke. Artinya sudah harus dipersiapkan nih. Ya, harus cukup istirahat, cukup tidur, ya kan? Kemudian konsumsi makannya juga harus harus yang disiapkan nih. Ya kan ada beberapa orang itu yang biasa tidur malam nih, hobi nonton, kan ada itu acara favorit kan? Ya, biasanya sampai begadang malam ya. Kalau dirasa besok mau perjalanan jauh, ya artinya istirahat dulu lah ya. Minimal kita itu istirahat tidurnya itu adalah 6 jam. Tapi kalau bisa itu yang ideal dia 8 jam. 6 jam atau 8 jam Ya. istirahat sebelum melakukan perjalanan ya. Ya. Kalau bagusnya itu 8 jam tuh ya. Tapi kalau tidak bisa 6 jam tidak apa-apa tuh. Tapi pada saat sampai harus diganti itu kekurangan jamnya itu. Oke. Ya, supaya cukup seperti itu. Istirahat. Apakah dalam perjalanan itu butuh istirahat Pak Heri? Nah, itu butuh istirahat. Ya, karena pada saat kita mengemudi, ya, seorang pengemudi itu kan semua anggota tubuhnya itu bekerja. Ya. Kalau menurut Pak Salman, anggota apa yang tidak bekerja pada saat mengemudi? Bekerja semua. Ya kan? Bekerja semua kan? Otak bekerja, ya. Mata melihat bagian depan, kemudian diproses ke otak kemudian menginstruksikan ke tangan, ke kaki. Ya kan? Artinya apa? Sensorik dan motoriknya semua main. Dan ini secara kontinu, nggak bisa istirahat sebentar saja kan? Artinya apa? Kalau terlalu lama aktivitas mengemudi kan, ya capek juga badan ini kan. Nah, jadi idealnya itu setiap perjalanan 2 jam itu pengemudi itu harus istirahat dulu. Oke, tiap Ya. 2 jam pengemudi harus istirahat. Dicatat ya rekan-rekan. 2 jam itu istirahat minimal 15 sampai 30 menit. 15 sampai 30 Ya. menit. Istirahat seperti apa yang efektif itu Pak Heri? Nah, kan ada orang yang istirahatnya itu mampir ke warung ngopi, ya kan? Oke. Ya. Makan. Ya, itu hanya istirahat merenggangkan otot-otot saja, ya, relax. Nah, yang baik itu adalah tidak apa-apa dia mampir minum ya. Nah, tapi usahakan paling tidak 15 menit itu matanya dipejamkan. Walaupun tidak tertidur, cukup dipejamkan saja. Jadi untuk refresh mata, merelakskan otot-otot mata. Tapi kalau sambil minum, sambil ngobrol kan mata masih masih tegang juga karena masih berfungsi kayak gitu. Jadi tidak ada relaksasi matanya. Jadi memanfaatkan waktu istirahat itu penting ya rekan-rekan, karena untuk mengembalikan kondisi tubuh, kondisi mental kita ke awal lagi ya untuk sebelum melanjutkan perjalanan. Iya, betul Pak Salman. Jadi seperti itu. Jadi kita harus istirahat. Itu kalau 2 jam setelah perjalanan kita minimal istirahat 15 sampai 30 menit. Nah, setelah itu kita melakukan perjalanan lagi. Setelah 2 jam perjalanan, paling enggak kita 1 jam tuh istirahat. Oke, di jam berikutnya 2 jam perjalanan, 1 Ya. jam istirahat. 1 jam. Oke. Nah, itu ada pengemudi yang mengatakan nggak kelamaan 1 jam. Nah, coba kita hitung lagi ya. Misalkan kita berangkat jam 8 pagi. Jam 8 pagi kalau ditambah 2 jam, jam 10. Kemudian kita istirahat 15 sampai 30 menit ya. Artinya apa? Jam 10.30. Kemudian kita tambah lagi 2 jam. 10.30 tambah 2 jam artinya jam 12.30, jam setengah 1 siang. Ya. Jam setengah 1 siang ya sudah jadwalnya makan siang. Oke. Habis makan siang biasa kan mau nurun ke nasi tuh.
Oke. Apalagi yang ahli hisab kan mau ngudut dulu ya kan. Jadi nggak boleh ngerokok sambil bawa mobil, Pak Heri? Ya nggak boleh lah Pak Salman. Ya nanti kan kita harus konsentrasi bawa Oh mobil. lihat bapak, Iya. ibu-ibu juga yang bawa kendaraan sambil ngerokok, Iya. dilarang. Bukan hanya merokok loh Pak Salman. Apa? Aktivitas lain juga. Makan, ngemil kayak gitu. Selanjutnya tips yang keberapa, Pak Heri? Yang ketiga tadi ya. Oke, tahan dulu ya. Tahan dulu rekan-rekan. Jadi untuk tips-tips selanjutnya akan kita sambung pada video-video berikutnya ya. Iya. Jadi tadi Pak Heri sudah ngasih tips yang sangat bagus, informasi yang sangat bagus bagi para pengemudi, para driver untuk melakukan perjalanan. Nah, jangan lupa untuk diterapkan ya rekan-rekan. Mungkin silakan sebagai penutup Pak Heri. Ya tadi kata Pak Salman yang paling penting itu apa yang sudah kita sampaikan di sini ya sudah dipahami dan diterapkan, itu yang paling penting ya. Jadi jangan sampai apa yang sudah kita sampaikan ini hanya jadi tontonan sekilas saja ya. Harapannya seperti itu teman-teman. Satu saja pesan saya pada saat kita bawa kendaraan ataupun aktivitas yang lainnya, pesan saya adalah ingat keluarga kita menanti di rumah. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih Pak Salman. Oke, terima kasih Pak Heri. Aduh, seperti kurang waktu kita berbicara dengan Pak Heri ini. Sejam 2 jam isinya daging semua ini. Ilmu semua. Kita pasti akan sambung ini dengan Siap. pada waktu dan kesempatan yang berbeda. Ini cari waktu dengan Pak Heri ini susah banget. Saya udah janji sekitar 2 minggu yang lalu. Dia selalu nggak punya waktu. Maklum lah. Bisa saja Pak Salman ini. Oke, terima kasih rekan-rekan. Kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.